Pada tahun 636, terjadi konflik besar yang dikenal sebagai Perang Yarmouk. Pertempuran Yarmouk adalah pertempuran militer signifikan, yang terjadi pada tahun 636 Masehi, antara Kekaisaran Bizantium, dan pasukan Arab dari Kekhalifahan Rashidun. Ini merupakan konfrontasi besar selama awal ekspansi Muslim Arab, dan memainkan peran penting, dalam membentuk sejarah wilayah tersebut. Pertempuran terjadi pada tahun-tahun awal Kekhalifahan Islam, setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, berusaha untuk memperluas wilayah mereka, di luar Jazirah Arab. Kaum Muslim pada awalnya menginvasi Suriah, melalui serangkaian operasi militer, yang direncanakan dengan cermat dan terkoordinasi dengan baik. Yang menggunakan strategi, bukan kekuatan murni, untuk menghadapi tindakan pertahanan Bizantium. Akan tetapi pasukan Muslim ternyata tidak cukup kuat, untuk menangani respons Bizantium, di wilayah tersebut. Kemudian komandan Muslim meminta bala bantuan. Jenderal Besar Muslim, Khalid bin Walid, dikirim oleh Khalifah Abu Bakar, dari Irak ke Suriah, dengan bala bantuan dan untuk memimpin invasi pada bulan Juli. Bizantium dengan tegas dikalahkan di Asnadan, dan Damaskus jatuh pada bulan September. Diikuti oleh pertempuran musim gugur, di mana pasukan pertahanan terakhir di Palestina dikalahkan. Sehingga memberikan pasukan Muslim, pijakan besar di wilayah Suriah. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi. Penerusnya, Umar bin Khattab, bertekad untuk melanjutkan ekspansi kekhalifahan, lebih jauh ke Suriah. Meskipun kampanye sebelumnya, yang dipimpin oleh Jenderal Khalid berhasil, ia digantikan oleh Abu Ubaidah. Setelah mengamankan Palestina Selatan, pasukan Muslim maju di jalur perdagangan. Tiberius dan Baalbek jatuh tanpa banyak perlawanan. Kemudian menaklukkan Emesa, pada awal tahun 636. Umat Islam kemudian melanjutkan penaklukan mereka, melintasi Levan. Untuk mengendalikan kemajuan pasukan Muslim, dan memulihkan wilayah yang hilang, Kaisar Bizantium Heraklius mengirimkan ekspedisi besar-besaran ke wilayah Suriah, pada bulan Mei 636 Masehi, yang dipimpin oleh Jenderal Armenia Fahan. Ketika tentara Bizantium semakin mendekat, tentara Muslim di bawah komando dua jenderal, yaitu Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, secara taktis mundur dari Suriah, untuk mengumpulkan kembali seluruh pasukan mereka di dataran Yarmouk, dekat semenanjung Arab. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Fahan, mengejar tentara Muslim hingga dataran Yarmouk. Atas saran Khalid, pasukan Muslim mundur ke Dara'ah dan Dair Ayyub, menutupi celah antara ngarai Yarmouk dan dataran Lafahara, dan mendirikan barisan kamp di bagian timur dataran Yarmouk. Sejarawan Walter Kaegi, menyebutkan bahwa, itu adalah posisi pertahanan yang kuat, dan memudahkan manuver Muslimin menuju tentara Bizantium. Jumlah keseluruhan tentara Bizantium, diperkirakan mencapai berjumlah sekitar 60.000 tentara. Dan jumlah pasukan Muslim antara 36.000 hingga 40.000 tentara. Namun beberapa sumber modern, menyatakan bahwa pasukan Romawi berjumlah 240.000 pasukan, yang terdiri dari 80.000 pasukan diikat dengan rantai besi, 80.000 pasukan berkuda, dan 80.000 pasukan infanteri. Sementara dari pasukan Muslim sendiri, berjumlah 36.000 hingga 40.000 pasukan. Ketika awalnya Khalid bin Walid, ditugaskan Khalifah Abu Bakar sebagai komandan utama, beliau merencanakan strategi, untuk membagi 36.000 pasukan kaum muslimin, menjadi pasukan sayap kanan, tengah dan sayap kiri, yang masing-masing dipimpin seorang komandan dari sahabat Nabi. Kemudian dari masing-masing sayap tersebut, dibentuk lagi pasukan-pasukan kecil, yang terdiri dari 1.000 orang, dan dipimpin oleh seorang komandan. Hal ini dilakukan Khalid, karena ia paham betul bahwa pasukan Romawi, terdiri atas pasukan kavaleri, pasukan yang menggunakan kendaraan, dan pasukan infanteri, pasukan yang berjalan kaki. Oleh karenanya, ia membentuk pasukan kecil, agar jarak antara pasukan kavaleri dan infanteri Romawi, terpisah jauh dengan masuk ke tengah, antara pasukan kavaleri dan infanteri. Sehingga pasukan Muslim bisa menyerang dari depan dan belakang. Saat Khalifah Umar mengganti komandan utama, dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah, strategi ini tetap dipakai Abu Ubaidah. Atas kesepakatan dari musyawarah, saat itu kepemimpinan utama dipusatkan di bawah komando Khalid bin Walid. Setelah mengambil alih komando,
Khalid mengatur ulang tentara menjadi 36 resimen pasukan pejalan kaki, dan 4 resimen pasukan berkuda, dengan elit kavalerinya, serta regu penjaga keliling. Pasukan tengah berada di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah, di kiri tengah, dan Syurahbil bin Hasanah, di kanan tengah. Sayap kiri berada di bawah komando Yazid, dan sayap kanan berada di bawah Amr bin Ash. Sebelum peperangan dimulai, para panglima Muslim menginginkan pertemuan dengan panglima Romawi untuk melakukan perundingan. Maka panglima Muslim diizinkan untuk bertemu dengan panglima Romawi yang bernama Tazari. Mereka melakukan berbagai arahan-arahan untuk damai. Tetapi perundingan ini berakhir tidak sesuai hasil yang diharapkan, mereka pun segera kembali menuju pasukan. Meski kalah jumlah, pasukan Muslim yang dikomando oleh Khalid tidak gentar menghadapi tentara Romawi. Terlebih lagi, kehebatan Khalid dalam mengatur pasukan dan strategi perang memang sangat gemilang, bahkan membuat para komandan Bizantium tercengang. Dengan strategi ini berhasil membuat pasukan Romawi kesulitan, karena setelah berlalu 3 hari, pasukan Muslim masih bisa menahan serangan mereka, yang secara jumlah sangat sedikit. Kemudian di malam hari masih dalam keadaan perang, datanglah jenderal pasukan Romawi, yang bernama Fahan ke basis pasukan Muslim. Tujuan dari kedatangan Fahan adalah bertemu dengan Khalid bin Walid, agar bersedia mengakhiri peperangan, dan Romawi akan memberikan 10 dinar untuk setiap orang. Dan tahun depan Romawi akan beri lagi 10 dinar per orang. Namun Khalid menjawab tawaran itu, dengan berkata, "Tidak Fahan, kami datang ke sini bukan karena itu. Kami datang ke sini wahai jenderal, wallahi kami adalah bangsa peminum darah. Dan kami mendengar bahwa darahnya orang Romawi adalah darah terlezat di muka bumi. Maka kami datangkan kepada kalian, kaum yang mencintai kematian," ujarnya. Kemudian dengan rasa takut Fahan kembali ke pasukannya, dan bertemu dengan panglima pasukan Romawi, yang bernama George. Karena George penasaran dengan apa yang dikatakan Fahan, maka beliau sendiri pergi ke basis pasukan Muslim, untuk bertemu Khalid. Setelah terjadi dialog, dan Khalid menjawab pertanyaan George tentang Islam. Akhirnya panglima pasukan Romawi itu masuk Islam, dan keesokan harinya berada dalam barisan pasukan Muslim dan kadarullah, George meninggal dalam pertempuran tersebut. Pertempuran besar terjadi selama 6 hari lamanya. Hingga akhirnya di tanggal 20 Agustus 636, Khalid menjalankan rencana serangan yang simpel namun berani. Dengan kekuatan pasukan berkuda yang besar, beliau bermaksud untuk mengusir pasukan berkuda Romawi, sepenuhnya dari medan perang, sehingga pasukan pejalan kaki Romawi kalang kabut. Dengan demikian akan terbuka ketika diserang dari sayap dan belakang. Pada saat yang sama, beliau melakukan serangan, untuk membelokkan sayap kiri tentara Bizantium, dan mendorong mereka menuju jurang ke barat. Akhirnya pasukan Muslimin berhasil mendesak pasukan Romawi, hingga masuk di antara pasukan kavaleri dan infanteri, serta membunuh 100.000 pasukan Romawi. Pasukan Romawi akhirnya dapat dikalahkan, dan kehilangan lebih dari 120.000 pasukan, sedangkan pasukan Muslim yang syahid hanya 3.000 orang. Berkat besarnya semangat perjuangan pasukan Muslim, pada akhirnya pasukan Romawi, yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak, dapat dikalahkan. Pertempuran ini juga dianggap sebagai kemenangan militer terbesar Khalid bin Walid, dan mengukuhkan reputasinya, sebagai salah satu ahli strategi, dan komandan kavaleri terbesar dalam sejarah. Kami akan rutin memproduksi video dalam channel Andi Azizi Amin atau TVA3. Jangan lupa like, subscribe dan share supaya kami makin semangat memproduksi video-video berikutnya. Terima kasih.